Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin rekan-rekan, Kabapas, dan teman-teman yang lainnya. Di sini saya akan share screen untuk hasil yang telah dibuat. Baik, penelitian kemasyarakatan untuk program reintegrasi pembebasan bersyarat PBA atas nama klien yaitu Arman alias Amam Bikaco. Di sini perkaranya yaitu pencurian pasal 363 ayat 1 KUHP. Dengan saya sendiri PK-nya yaitu Muhammad Akram Syawal. Selanjutnya, dalam pembuatan litmas perlu dibuat terlebih dahulu rumusan masalah. Rumusan masalah yang itu yang pertama, apakah faktor-faktor klien sehingga klien tersebut melakukan tindak pidana. Kemudian bagaimana hubungan klien dengan keluarga selama klien menjalani pidananya. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan klien selama menjalani pidananya. Kemudian keempat, bagaimanakah tingkat risiko pengulangan tindak pidana klien. Kemudian yang kelima, bagaimana kelayakan penjamin dan penerimaan masyarakat dalam integrasi klien. Selanjutnya, di sini ada identitas klien, yaitu nama lengkap klien bernama Arman alias Amam Bikaco. Klien ini lahir di Mamuju tanggal 7 Agustus 1997, beragama Islam, pendidikan SMP, namun tidak tamat. Kemudian pekerjaannya buruh harian. Dia beralamat tepat di depan kantor Bupati Kabupaten Mamuju. Kemudian klien ini melakukan tindak pidana pencurian pasal 363 ayat 1 KUHP. Kemudian jatuhi pidana selama 1 tahun 10 bulan, tidak ada denda dan tidak ada subsidi. Klien menjalani pidananya di Rutan Kelas 2 Mamuju. Kemudian orang tua klien ayah bernama Kaco, kemudian ibunya sekaligus penjamin bernama Armis. Selanjutnya, susunan keluarga klien sendiri sudah menikah, istri bernama Bardayani, dan anak satu laki-laki bernama Muhammad Arif. Kemudian penjamin klien, yaitu orang tua klien, ibu klien tepatnya, bernama Armis, bapaknya bernama Kaco, kemudian kakak klien bernama Kasmira, kemudian adiknya lagi bernama Nasrawati, ada Lisa Sarip, M. Rasya, dan Silvayanti. Selanjutnya, riwayat perkembangan hidup klien. Klien sendiri terlahir dalam kondisi sehat dalam proses persalinan normal, yang saat itu dibantu oleh seorang bidan. Klien ini merupakan anak kedua dari 6 orang bersaudara. Secara umum, pertumbuhan fisik dan psikis klien ini berlangsung baik dan normal. Tidak ada cacat sama sekali. Kemudian, selama klien hidup dari kecil, orang tua klien mendidik klien dengan cukup baik dan senantiasa mengingatkan klien untuk menjaga sikap dan perilakunya. Kemudian perlu ditambahkan juga klien juga orang tua klien juga tidak membatasi klien selama kegiatan klien itu bersifat positif. Kemudian klien sendiri memiliki minat di bidang pertanian. Kemudian klien bekerja sebagai buruh harian yang penghasilannya tidak menentu. Buruh harian ini sebagai kuli bangunannya. Kemudian klien bertanggung jawab atas keluarganya dan pekerjaannya. Kemudian klien baru pertama kali melanggar hukum. Klien sehari-hari merokok, mengkonsumsi alkohol pun agak jarang sih katanya, agak jarang. Namun tidak pernah menggunakan narkoba. Kemudian kondisi penjamin klien yang menjadi penjamin sendiri adalah ibu kandung klien bernama Arnis, di mana lahir di Mamuju 8 Desember 1971, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaannya urusan rumah tangga. Kemudian alamatnya juga tinggal bersama klien di depan kantor Bupati Mamuju. Penjamin sendiri menikah sekitar tahun 1992 dan dikaruniai 6 orang anak. Kondisi keluarga penjamin tergolong harmonis. Hubungan penjamin dengan masyarakat sekitar berlangsung baik dan tidak ada masalah. Penjamin tinggal di rumah bersama dengan keluarga besar. Penjamin tinggal di daerah perkotaan, tepatnya di Kota Mamuju. Kemudian riwayat di sini riwayat tindak pidana.
klien melakukan tindak pidana didasari oleh faktor ekonomi di mana hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari keluarganya. Klien melakukan pencurian pada siang hari tanggal 27 Juli 2019 pada saat itu jam istirahat kantor ya, di mana kondisinya sedang sepi-sepinya dan kantor kelurahan mengalami kehilangan 2 laptop dan 1 tabung gas. Kemudian tidak sampai di situ saja, klien juga melakukan aksinya pada malam hari, yaitu membobol kios HP dan berhasil mengambil 3 unit HP, 1 unit kamera, dan 1 unit speaker. Rencananya klien akan menjual seluruh barang curiannya itu di daerah Pasar Baru, namun belum sempat terjual. Klien digagalkan oleh kepolisian yang saat itu juga langsung mengamankan klien. Klien dinyatakan bersalah melanggar pasal 363 ayat 1 KUHP dan dijatuhi pidana 1 tahun 10 bulan. Oke. Tanggapan berbagai pihak. Tanggapan klien sendiri telah menyesali perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya karena klien sendiri memiliki seorang istri dan 1 orang anak, sehingga klien terpisah akibat dari pidananya ini. Klien terpisah dari keluarga yang tersebut. Klien juga berjanji apabila keluar nanti, klien berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tanggapan keluarga klien sendiri sebenarnya sudah memaafkan perbuatan klien dan sangat berharap klien tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta secepatnya klien dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Tanggapan masyarakat sendiri menyesalkan perbuatan klien dan berharap perbuatan klien tidak diulangi lagi. Nah, kemudian korban sekaligus pemerintah setempat yang menjadi korban pada waktu itu juga memberikan kesempatan kepada klien untuk kembali masyarakat dengan catatan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian di sini hasil asesmen RRI-nya bernilai 3 atau kategori rendah. Kemudian dari faktor kriminogenisnya, pendidikan pekerjaan itu bernilai 2 terendah, penyalahgunaan alkohol narkoba 1 rendah, kemudian keuangan 1 itu menengah, kemudian waktu luang dan rekreasi rendah 0, hubungan 0 rendah, sikap antisosial kriminal 1 rendah, dan lain-lain rendah, di mana tingkat faktor krimogenik ini termasuk rendah. Nah, kesimpulan yang dapat diambil ini berdasarkan dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu klien melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari. Klien memanfaatkan layanan telepon dari rutan sehingga klien dan keluarga dapat komunikasi dengan klien selama menjalani pidana. Kemudian yang ketiga, selama menjalani pidana, klien mengikuti bimbingan kepribadian seperti ceramah, agama, pengajian, salat 5 waktu, dan bimbingan kemandirian berupa berkebun. Sehingga hasil dari bimbingan tersebut, klien semakin rajin beribadah dan semakin pandai dalam berkebun. Kemudian yang keempat, hasil asesmen RRI bernilai 3, yaitu rendah, di mana faktor kriminogenik pendidikan, pekerjaan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, keuangan, dan sikap antisosial krimogenik yang berpengaruh. Kemudian yang kelima, penjamin merupakan independen klien, bersedia menjamin dan membina klien, serta mengawasi klien dan bersedia melaporkan klien jika kembali mengulangi perbuatannya. Kemudian yang terakhir, masyarakat serta pemerintah setempat yang tidak lain sebagai korban memaafkan klien serta siap menerima klien untuk kembali ke masyarakat. Oke, rekomendasi berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, PK memberikan rekomendasi berupa pembebasan bersyarat serta melaksanakan cash plan sesuai yang terlampir. Di sini cash plan-nya, yaitu faktor yang berpengaruh, yaitu pendidikan pekerjaan. Di sini tujuannya agar klien mendapat pendidikan formal yang cukup serta bekal pekerjaan yang baik. Untuk strategi intervensinya mengikuti klien pada paket C ataupun paket B juga kalau belum tamat SMP waktu itu, dan serta bimbingan kemandirian dengan waktu 0 sampai 2 bulan dengan mas 2/3 masa pembimbingan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu penyalahgunaan alkohol dan narkoba,
Tujuannya itu agar klien dapat meninggalkan alkohol dan bahaya narkoba. Kemudian strategi intervensinya itu yang mengikutkan klien pada penyuluhan hukum dan bimbingan konseling. Waktu sekitar 0 sampai 2 bulan, masa 2/3 masa pembimbingan. Keuangan dan faktor kriminogenic selanjutnya itu keuangan. Tujuannya itu klien memperoleh bakat dan modal untuk mendapat pekerjaan yang layak. Yaitu strategi intervensinya yaitu mengikuti klien bimbingan kemandirian. Waktunya yaitu selama 0 sampai 2 bulan masa 2/3 masa bimbingan. Kemudian faktor kriminogenik yang terakhir yaitu sikap antisosial atau kriminal. Tujuannya yaitu agar klien mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Strategi intervensinya yang dilakukan yaitu mengikutkan klien pada penyuluhan hukum dan bimbingan konseling dengan waktu 0 sampai 2 bulan masa 2/3 masa bimbingan. Oke, saya pikir itu saja, Bapak, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.